Ini adalah restoran tema kami. Ada beberapa hidangan yang sangat enak. Kamu bisa. Kebetulan sekali, bisa bertemu di sini. Kak Yunjang, setiap kali aku ingin mengajakmu makan siang, kamu selalu bilang sibuk. Hari ini kebetulan bertemu, tidak keberatan duduk bersama, kan? Rasanya enak, karena keahlian koki begitu bagus. Seharusnya mengembangkan lebih banyak menu, menurutmu? Sekarang restoran baru saja dibuka. Menurutku belum saatnya mengganti menu baru. Benar juga, dalam hal ini kamu ahlinya. Tapi karena bertemu kamu di sini, aku ingin menyampaikan proyek pengembangan baru. Saat kita makan, jangan bicara kerjaan, ya. Bicara kerjaan bikin susah mencerna. Kita ganti topik saja. Kuan-kuan, hari ini kamu sudah bantu mengirimkan bunga. Untuk ibuku. Sudah. Dia bilang apa? Gadis seperti kamu sudah sering aku temui. Segala cara bisa kamu pikirkan. Kamu dan Tianle pura-pura putus, itu strategi mundur untuk maju. Agar bisa mendekati ayah Tianle. Buat ayah Tianle berpihak padamu. Sejak kamu kenal Tianle, kamu tidak pernah melepaskannya, terus mencengkeram erat. Karena kamu tahu, ini adalah tangga terbaik untuk masuk ke keluarga kaya. Tidak bilang apa-apa. Makan pelan-pelan, hati-hati tersedak. Pelan-pelan, tidak ada yang berebut denganmu. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, maaf ya, sangat memalukan. Ini bukan pertama kalinya kamu memalukan di depan umum. Apa yang perlu malu? Kenapa melotot padaku? Kamu kenapa hari ini aneh? Kenapa makan sebanyak ini? Tianle, aku mohon jangan bersikap seperti ini. Saat bicara dengan Kuan-Kuan, oke? Dan juga, barusan kamu bilang, suruh Kuan-Kuan mengirim bunga untuk ibumu. Menurutku, meminta mantan pacar mengirim bunga adalah hal yang sangat tidak pantas. Sebenarnya ada apa sih? Aku tekankan lagi, tolong jangan bersikap seperti ini. Saat bicara dengan Kuan-Kuan. Tidak perlu khawatir tentang mereka. Kak Yunjun. Ini adalah cara khusus mereka berdua berinteraksi. Tianle hanya suka berlagak maco saja. Di belakang layar, dia terhadap Kuan-Kuan sangat lembut dan perhatian. Benar kan, Kuan-Kuan? Tianle, lebih baik kamu sedikit menahan diri. Sering membuat orang salah paham. Salah paham ya? Kapan aku pernah baik padanya? Aku tidak pernah baik padanya. Masih mau dicuekin? Ini teh wasabi. Dicelupin kecap. Lihat kan, Tianle cukup perhatian. Terserah, kamu suka saja. Kalau suka makan ya celupin. Aku dan Kuan-Kuan sudah benar-benar putus total. Kenapa aku memintanya mengantarkan bunga untukku? Karena dia memang penjual bunga. Kedua, aku berbaik hati. Aku ingin membantu bisnis mantan pacarku. Kami sudah benar-benar putus. Tidak ada perasaan sama sekali.
aku dan Tianle sudah benar-benar putus. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Maaf, aku ada urusan. Aku harus pergi dulu. Maaf ganggu semuanya. Kuan, Kak Yunzheng. Aku ingin sekalian membahas sesuatu denganmu. Ada apa-apa kita bicara di kantor saja. Tianle. Apa kamu tidak merasa Kak Yunzheng sepertinya sangat peduli pada Kuan? Dia sebelumnya memang seperti itu pada Kuan. Kamu mau makan apa lagi? Kita pesan lagi yang kamu suka. Tidak usah. Mantan pacar, urusan apa dengan aku? Siapa mantan pacarmu? Siapa yang peduli jadi mantan pacarmu? Mereka pacaran, urusan apa dengan aku? Aku sama sekali tidak peduli. Hai Jinya. Aku baru saja selesai makan. Oke, aku segera kembali. Semangat Zhong Kuan. Bekerja keras, jangan banyak pikiran. Semangat. Aku bukan Peter Pan, aku akan tumbuh besar. Aku akan membangun pulau fantasi milikku sendiri. Dan Yuing, kamu tunggu saja. Aku akan menjadikanmu pemilik pulau fantasi. Kami sudah benar-benar putus, tidak ada perasaan sama sekali. Benar-benar tidak ada. Kenapa masih ada orang tidur di mobil? Nona, kenapa tertidur? Sudah sampai terminal akhir. Terminal akhir? Ya. Jinya. Aku salah naik mobil. Lumayanlah, aku akan segera kembali. Terima kasih. Kamu tidak menerima aku karena hubungan dengan Duan Tianle, kan? Bagaimana mungkin? Kamu tahu, kami berdua hanya berpura-pura jadi pasangan. Kami sama sekali bukan pacar. Lagi pula, dia juga tidak suka padaku. Tidak ada perasaan sama sekali padaku. Kamu tidak perlu bilang, aku sudah tahu. Maksudku, kamu bukan sedang berakting dengannya, tapi benar-benar menyukainya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Sangat konyol. Kalau minum seperti ini, nanti tersedak lagi. Jangan terlalu baik padaku.
Kenapa? Karena tidak bisa membalas perasaanku, jadi merasa bersalah. Jangan sekali-kali bilang maaf padaku. Karena 3 kata yang paling menyakitkan dalam cinta adalah maaf. Lagi pula, meskipun kamu bilang, aku juga tidak akan menerima. Aku tidak berniat melepaskanmu. Jika pesaingku adalah Duan Tianle, aku tidak akan menyerah. Ayo, aku antar kamu pulang. Pokoknya, kamu baik-baik saja dengan Yuing. Masalah Jong Kuan-Kuan itu sudah selesai, dia tidak akan mengganggumu lagi. Apa maksudmu? Kamu bilang sudah selesai? Apa kamu bilang sesuatu pada Kuan-Kuan? Jangan pedulikan apa yang aku bilang. Untuk gadis seperti dia yang hanya mencari kesempatan. Apalagi yang perlu aku katakan? Pokoknya aku beritahu kamu, dia tidak akan mengganggumu lagi. Kamu juga tidak perlu mencarinya, dengar? Baik-baik saja dengan Yuing. Baik, dengar. Aku pergi kerja dulu. Kembalikan ponselku. Hello. Ada bunga tulip? Bunga tulip hari ini sudah habis terjual. Tidak apa-apa, lain kali saja aku beli. Jam berapa kamu pulang kerja? Mau makan bersama? Orang tua saya ada acara hari ini, tidak pulang untuk makan malam. Setiap teman perempuan saya punya janji kencan. Aku paling benci makan sendirian, sangat kesepian. Bunga juga tidak kebeli, kalau kamu tidak sibuk. Temani aku makan, ya? Tolonglah. Kalau kamu juga ada janji kencan. Tidak, aku tidak ada janji kencan. Aku harus menunggu rekan kerjaku pulang dulu baru bisa pergi, boleh? Oke, tidak masalah. Aku akan menemanimu menunggu mereka pulang. Pacar menelepon. Bukan pacarku. Aku dan Tianle sudah lama putus. Ayahku. Ayah. Aku bilang Song Kuan-Kuan. Sudah menelepon berkali-kali. Kamu tidak angkat telepon, maksudmu apa? Setelah pulang kerja tidak pulang. Kemana? Lele, Tianle. Sini. Wah, banyak sekali makanannya. Tianle, sudah lama kamu tidak datang mengunjungiku. Kenapa hari ini datang? Kebetulan aku ada urusan di sekitar sini, jadi aku berpikir. Mampir untuk menemani kamu makan malam. Kata-kata itu yang aku suka dengar. Aku sedang bosan, mari minum bersama Om. Tentu saja, Om Zhong tidak pulang sebelum mabuk. Ayo. Belakangan ini, untuk mencari inspirasi membuka restoran baru, aku dan kakak Yun Seng sering keluar. Mencari tempat makan, masakan di sini enak, coba kamu cicipi. Bagaimana? Enak, kan? Kemarin kamu makan bersama kakak Yun Seng. Kalian akrab? Saat di resort, kakak Yun Seng adalah atasan saya setelah berpisah. Kami pikir tidak akan bertemu lagi, tidak menyangka. Begitu kebetulan bertemu lagi di Shenzhen. Ternyata kalian pernah bekerja bersama, sekarang bertemu lagi.
Tidak heran kakak Yunseng memberikan perhatian khusus padamu. Kakak Li orangnya baik saat di resor. Dia sudah cukup memperhatikan saya. Di sini juga sangat memperhatikan saya. I am you? Iya, ayahku. Dari penampilanmu, seperti pacar. Tidak, benar-benar tidak. Aku dan Tianle sudah lama putus. Aku tidak bilang itu Tianle. Bukankah itu pacar barunya? Siapapun itu, teleponnya sudah berdering sepanjang malam. Lebih baik diangkat saja. Halo. Apa kamu tuli? Tidak bisa dengar apa-apa? Ayah, aku baru saja pulang kerja. Aku sedang makan dengan teman. Siapa ayahmu? Kamu dengar baik-baik, aku Duan Tianle. Apa yang kamu lakukan? Aku sibuk, tidak ada waktu untuk bicara denganmu. Kamu benar-benar ingin seperti ini, ya? Kalau ayahmu pergi berjudi, aku tidak akan peduli. Apa yang kamu katakan? Ayahku akan pergi berjudi? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Paman Song, kamu tidak boleh pergi. Paman Song, Kuan-Kuan tidak mengizinkanmu pergi. Paman Song, kamu tidak boleh pergi. Paman Song. Aku bilang, aku hampir tidak bisa menahannya kalau kamu tidak segera kembali. Dia akan pergi. Paman Song, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Minuman yang enak. Jangan biarkan dia keluar. Kamu harus menjaganya. Dengar? Baiklah. Maaf, ada urusan mendadak di rumah. Aku harus pulang dulu. Tidak apa-apa, kamu pulang saja. Tidak usah khawatir padaku. Lain kali aku pasti akan mengundangmu, oke? Baiklah, kamu sibuk saja. Aku pergi. Direktur utama, saya mengerti. Anda punya kesulitan Anda sendiri. Perusahaan punya pertimbangan sendiri. Saya mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Halo. Saya Li Yunsheng. Siapa ini? Halo. Duan Tianle, ayah. Jangan-jangan ayahku benar-benar kabur? Ayah. Berapa banyak yang diminum? Bau alkohol semua, setidaknya tidak pergi berjudi. Duan Tianle tidak buruk juga. Terlihat tidak bisa diandalkan, tapi bekerja cukup efisien. Tidak membiarkanmu pergi berjudi, malah membawamu ke tempat tidur. Kemana si anak itu pergi? Duan Tianle. Duan Tianle. Kamu salah memeluk orang. Aku bukan Ruan Yuing.
Bodoh. Memberikan tempat tidur untukku tidur, sendiri tidur di sini, tidak takut masuk angin? Pagi Tianle. Pagi. Mamah bangun pagi sekali ya. Anakku, jarang sekali kamu bangun pagi begini. Baju sudah dipakai semua. Kenapa jarang? Sekarang aku bangun pagi setiap hari. Dan hari ini adalah hari penting. Untuk mengajukan kasus ke Master Ruan, aku sampai tidak bisa tidur. Jangan bohong padaku. Aku sudah tahu, kamu dan tim elit dari Departemen Perencanaan Perusahaan sudah begadang beberapa malam untuk kasus Sheko itu. Oh itu? Aku kira kamu mau bilang apa. Kerjakan? Harus dikerjakan sepenuh hati. Jangan sampai ada penyesalan. Sudah capek-capek ya. Dan tugas meyakinkan Master Ruan ada di pundakmu. Tenang, serahkan padaku. Apa baunya? Butler Su, ada anggur untuk sarapan hari ini. Tidak ada. Sarapan kok ada anggur? Kenapa baunya seperti anggur ya? Aku sampai lupa waktu, sibuk sekali hari ini. Mama, aku mandi dulu, habis itu aku temani sarapan. Hampir waktu ganti shift. Sudah besar masih ceroboh. Meisuk. Bos, gimana? Semua sudah siap? Tinggal tunggu pertunjukan dimulai. Di mana itu? Tempat lama di mana? Cheng, hari ini kamu tidak perlu ikut aku ke rumah Ruan. Ada hal lebih penting yang harus kamu lakukan. Perintah apa? Jangan biarkan Duan Tianle muncul. Siap.
Jam 12 siang, tempat lama. Pergi atau tidak? Halo, pesan bunga? Baik, mau dikirim kemana? Tolong beritahu dulu. Pergi, tidak, pergi. Pergi. Sudahlah. Aku akan lihat apa yang dia mau lakukan. Tapi tempat lama di mana ya? Kenapa? Kirim barang. Sekarang. Yang pesan minta kamu yang kirim. Alamatnya ada di sini. Ambil. Mana ada yang minta orang tertentu kirim barang? Cepat kirim. Jerui. Pak, semua pesanan Anda sudah siap. Apakah mau disajikan sekarang? Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Baiklah. Permisi, apakah ini Jerui? Silakan tanda tangan untuk bunga Anda. Saya Jerui. Aku sangat merindukanmu. Setelah berpisah, aku baru sadar telah melakukan banyak hal bodoh. Aku merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Kuan. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Pelayan. Bayar, tidak perlu kembalian. Hati-hati di jalan. Kuan. Kamu masih marah padaku ya? Maaf, Pak. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kamu membenciku, aku tidak menyalahkanmu. Tanpa cinta, dari mana datangnya kebencian? Jadi aku tidak menyalahkanmu. Mungkin Anda salah orang, Pak. Aku tidak mencintai atau membencimu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Lepaskan! Kamu bilang, berapa banyak orang yang kamu katakan ini? Tidak ada, aku bersumpah. Benar-benar tidak ada. Bagaimana dengan mantan pacarmu itu? Kamu putus denganku karena dia. Bagaimana dengan mantan pacarmu itu?
Dia tidak penting, oke? Lagi pula kita sudah putus. Dia tidak penting, lalu bagaimana dengan dia yang mengirimimu bunga ini? Apakah dia juga tidak penting? Kamu tahu siapa yang mengirim bunga ini? Aku sendiri. Kamu mengirim bunga untuk dirimu sendiri? Karena aku ingin bertemu denganmu. Aku tahu. Kamu pasti tidak mau bertemu denganku. Makanya aku memilih cara ini. Kuan. Mari kita rujuk. Halo, Halo, Jingya. Di mana Kuan-Kuan? Kuan-Kuan mengirim barang. Cepat cari tahu alamat pengirimannya di mana. Cepat. Tunggu sebentar. Hei, alamatnya adalah pusat pantai distrik Nanshan. Gedung A, gedung pantai, lantai 608. Bukankah kamu sudah punya pacar? Tolong jangan sebut-sebut Yao Anluo. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Dia cuma seorang anak manja yang tidak tahu diri. Hanya bisa bertingkah dan marah-marah. Aku sudah muak dengannya. Jadi kalian sudah putus ya? Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu. Ada perasaan yang tidak bisa diputus antara kita. Oyu Yang Hao. Anluo. Kamu kenapa datang? Perusahaan keluarga saya bisa datang kapan saja. Perlu lapor ke kamu? Aku ingat kamu. Kenapa dia ada di sini? Aku tanya kamu. Dia datang mengirim bunga. Lihat, mawar putih kesukaanmu. Sebenarnya aku mau kasih kejutan. Tapi ketahuan sama kamu. Lihat, cantik kan? Apa-apaan kamu? Oh Yang Hao, apa-apaan ini? Sialan, berani-beraninya merebut pacarku. Sayang, dia masih belum bisa move on. Tapi aku sudah tidak mencintainya lagi. Kalau tidak, aku tidak mungkin memutuskan dia. Lepaskan. Aku bersumpah. Bahkan jika dia mengejar aku sampai ke Shenzhen, aku tidak akan peduli. Di hatiku hanya ada kamu. Lepaskan atau tidak? Aku mencintaimu. Anluo. Anluo, minggir, kamu dengarkan aku. Anluo, bukan seperti yang kamu pikir, kamu tidak bosan? Sungguh, dengarkan aku, Anluo, minggir. Yang aku cintai hanya kamu harus tahu itu kan? Apa-apaan kamu? Anluo, dengarkan aku. Aku pernah berpikir, ketika kita bertemu lagi, mungkin aku akan sedih, akan sakit, akan sedih, bahkan mungkin akan memaafkannya. Tapi yang tidak kuduga adalah, ketika aku melihat wajah ini lagi, wajah yang pernah kucintai, sangat asing. Tapi dia adalah orang yang pernah kucintai, meskipun dia menjadi seburuk apapun. Masa lalu yang pernah kalian jalani bersama, pada akhirnya tidak bisa dihapus, karena masa lalu itu, benar-benar pernah terjadi. Oh Yang Hao, hari ini kita sudah selesai.
Kenapa aku harus menangis? Aku tidak akan menangis. Semangat, semangat. Semangat untuk merebut pacar orang lain. Anluo sudah. Kamu tenang saja. Aku sama sekali tidak tertarik pada orang ini. Berhenti. Aku bilang berhenti. Sebenarnya kamu mau apa sih? Sudah kubilang aku tidak tertarik padanya. Jangan terlalu mengangkat dirimu di sini. Seolah-olah kamu hebat, sampai bisa meninggalkannya. Sebenarnya Ouyang Hao yang tidak mau kamu kan? Sebelumnya sudah ditinggalkan, itu sudah. Bahkan sampai jauh-jauh ke Shenzhen. Anak orang miskin ini, muka tebalnya luar biasa. Tapi tidak heran. Mungkin karena di rumahmu selalu miskin, dinding tipis, sudah terbiasa dengan hujan dan angin. Hingga memiliki kemampuan kulit tebal dan kasar. Ini aku benar-benar tidak bisa menandingi. Rumahku miskin kenapa? Rumahku miskin ada urusan denganmu? Mengganggumu? Sebenarnya rumahmu miskin bukan urusanku. Tapi sekarang kamu datang ke Shenzhen untuk menipu orang. Aku tidak bisa membiarkan temanku ditipu. Kamu jelaskan, aku menipu siapa? Berani bilang kamu tidak menipu Duan Tianle? Berani bilang kamu tidak menipu orang? Bilang kamu anak orang kaya? Duan Tianle itu siapa? Tidak bisa bicara lagi kan? Kamu penepuyong tidak tahu malu. Aku menipu Duan Tianle? Terus kenapa? Kamu bilang kamu teman Duan Tianle. Aku tidak percaya. Duan Tianle akan berteman dengan orang sepertimu? Kamu bilang apa? Aku bilang apa? Kamu nggak lihat sendiri wajah jelek kayak nenek-nenek marah-marah di jalanan gini? Ouyang Hao. Nggak heran kamu mau balikan sama gue. Gue kasihan lihat kamu. Ouyang Hao. Gue sumpah nggak ada. Jia Bong, Lia Jakilakunia. Miskin, jelek, jorok, mana mungkin gue mau sama dia? Zhong Kuan jangan asal ngomong. Tianlu. Siapa sih lo? Lo kan yang kerja di toko coklat Kuan. Preman nyebelin itu. Apa preman? Gue anak keluarga Duan. Time low. Gue belum perkenalkan diri dengan baik. Gue saudara dekatnya Yuing. Nama gue Yao Anluo. Mau pergi kemana? Mau kabur ninggalin kesalahan? Elu yang mau kabur. Elu yang penjahat. Walaupun Tianle sudah putusin elu. Tapi perbuatan elu ke Tianle nggak bisa dibiarin gitu aja. Tianle, elu nggak tahu. Elu dibodohin sama cewek ini. Dia bukan anak konglomerat makanan. Bapaknya penjudi, keluarganya miskin sampai rumah digadaikan. Mana mungkin dia anak orang kaya? Untungnya Tuhan adil. Elu cepat-cepat putusin dia. Itu namanya karma. Dengar nggak? Karma. Minggir. Ngapain narik-narik gue? Nggak dengar dia bilang? Gue aja hampir miskin, nggak layak jadi teman elu. Lu bohongin gue segitu parahnya, mana mungkin gue biarin lu pergi? Nah bener banget. Anluo, sebagai balasan udah kasih tahu gue. Gue mau kasih lu hadiah spesial. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Hei siapa itu? Lu juga dapat. Tianle kok gitu sih? Ini hadiah yang mau gue kasih ke kalian. Zhong Kuan orang gue. Siapa yang berani ganggu dia, gue marahin. Janganlah gue nyepan tuelu. Kok lu malah bela si penipu ini? Gue emang mau dibodohin dia. Emang kenapa? Urusan kalian apa sih? Kalian ngapain? Ini orang elu? Nggak tahu. Berantemnya udah. Stop. Kalian ngapain sih? Salah orang kali? Tahu terlalu banyak tidak baik untukmu.
Tianle. Jangan berkelahi lagi, Tianle. Tianle. Jalan. Lepaskan, lepaskan. Jangan berkelahi lagi, jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi lagi, berhenti. Cepat pergi. Tianle. Pergi, pergi. Aceng, terima kasih ya. Ini yang seharusnya saya lakukan, Tuan Tianle. Kenapa mereka memukul Tianle? Sakit? Tidak terlalu sakit. Jangan bergerak. Kamu pelan-pelan. Jangan bergerak, jangan bergerak. Kamu bilang Ouyang Hao itu. Berkelahi tapi minta banyak orang. Kamu bisa berkelahi nggak? Kalau nggak bisa, lari aja. Berkelahi kok kamu yang ngajarin? Aku ini jagoan tahu nggak? Jagoan? Terus 2 garis darah di hidungmu itu apa? Aku mimisan. Cepat, cepat, bersihin. Cepat. Zong Kuan-Kuan, aku baik hati mau bantu, kamu malah main-main. Siapa yang main-main? Aku belum tanya kamu. Yang tadi marah-marah itu jelas Yawan Luo. Kamu marahin Ouyang Hao buat apa sih? Kenapa? Kamu mau aku lawan cewek? Aku lawan Ouyang Hao. Kenapa? Pada akhirnya Yawan Luo akan mengejarmu dan marahimu. Bukan karena hubungannya dengan Ouyang Hao? Kenapa? Kamu kasihan sama Ouyang Hao? Siapa yang kasihan? Semua hal harus ada alasannya. Alasan. Waktu dia ninggalin kamu, dia kasih alasan gak? Dia di depan Yawan Luo. Bilang kamu itu cewek miskin, dia kasih alasan gak? Aku memang miskin. Dia nggak salah kok. Kamu dengar semua? Kapan kamu ada di sana? Dengar. Berapa lama kamu dengar? Kenapa nggak cepat-cepat keluar? Menegakkan keadilan. Sekarang tahu aku datang untuk menegakkan keadilan. Kalau bukan karena kamu yang lama tidak datang. Kamu masih saja berurusan dengan Ouyang Hao di sana. Aku yang lama tidak datang? Apa yang kamu tulis di kertas itu? Tempat lama apa? Apakah kita sudah kenal 10 atau 20 tahun? Bagaimana aku tahu di mana tempat lama itu? Tempat lama itu adalah sebuah restoran, waktu kalian baru datang ke Shenzhen. Aku pernah mengajak kalian makan di sana. Kamu lupa? Benarkah? Aku lupa. Kalau kamu tidak menulisnya dengan jelas, bagaimana aku tahu? Apa sih yang sebenarnya kamu tulis? Itu semua karena kamu tidak datang. Hari ini aku bersama Master Ruan. Selesai, selesai, selesai. Lanjutkan. Waktu itu aku minta kamu mengirim bunga untuk ibuku, sampai kamu merasa tidak enak. Ini untuk meminta maaf. Walaupun aku tidak tahu apa yang ibuku katakan padamu. Tapi aku yakin, pasti tidak ada yang baik. Jadi ini, sebagai ganti ibuku, aku minta maaf padamu. Bukan, aku sendiri yang minta maaf padamu. Kamu bingung ya? Aku ini penjual bunga, ngapain dikasih bunga? Justru karena kamu penjual bunga, kamu sering mengirim bunga untuk orang lain. Tapi belum pernah menerima bunga dari orang lain. Kali ini ada juga anak laki-laki yang mengirimimu bunga. Aku duluan ya, bye. Kalau saja tidak seperti ini, pasti lebih baik. Kamu bukan Duan Tianle, dan aku bukan Zong Kuan-Kuan. Kita tidak terpisah begitu jauh. Tidak tinggal di 2 dunia yang berbeda, belahan bumi selatan dan utara. Pasti lebih baik. Hello. Kenapa melamun? Baru saja mengirim 1 buket mawar putih, lalu membawa 1 buket mawar merah kembali. Setelah kembali,
Kamu jadi aneh. Siapa yang mengirim bunga ini? Kamu tahu tidak arti dari mawar merah dan bunga Baby's Breath ini? Orang yang mengirimimu bunga ini pasti sangat menyukaimu. Tentu saja aku tahu. Mawar merah melambangkan cinta. Baby's Breath melambangkan kasih sayang. Tapi orang yang mengirim bunga ini mungkin sama sekali tidak tahu. Dan beberapa hal spesifik lainnya. Semuanya ada dalam proposal. Oke. Paman. Paman kedua dan Bibi juga ada di sini. Maaf, tadi ada beberapa hal yang membuatku terlambat. Ini adalah yang pernah saya bicarakan dengan Anda sebelumnya. Proposal Pulau Fantasi sudah saya minta orang evaluasi. Ada kemungkinan untuk dilaksanakan. Berdasarkan karakteristik geografis, bisa dirancang. Begini, mari kita letakkan dulu di sini. Nanti saya lihat lagi, ok? Baik, saya akan datang lagi dalam beberapa hari untuk meminta pendapat Anda. Paman, saya terlambat untuk janji yang sudah kita sepakati. Saya benar-benar minta maaf. Minta maaf tidak cukup hanya dengan kata-kata. Orang seperti kamu yang tidak bisa diandalkan dan suka terlambat. Itu adalah hal yang sangat buruk di dunia bisnis, sangat menjengkelkan. Kamu suka terlambat, Paman dan Bibi adalah keluarga sendiri. Tentu saja tidak apa-apa, tapi jangan sampai kamu mengganggu waktu. Master Ruan sudah lewat. Sekarang adalah waktu untuk membahas proposal bisnis kita di masa depan. Jika tidak ada hal lain, silakan keluar. Saya yakin Master Ruan tidak tertarik bermain dengan anak kecil seperti kamu. Kalau begitu saya keluar dulu. Ya. Master, tolong tunggu sebentar. Hari ini sangat terima kasih atas bimbingan Anda. Kami akan segera melakukan perubahan. Kami menantikan kerjasama kita. Terima kasih, Master. Hati-hati di jalan. Menantikan kerjasama. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Tidak menyangka ya, pembicaraan ini berjalan sangat lancar. Bagus sekali. Hari ini pembicaraannya sangat sukses. Saya bilang, Tuan Muda keluarga Duan. Kali ini kamu cukup serius. Kamu tidak perlu mencari dia lagi. Dia tidak akan menemui kamu. Bibi. Master Ruan adalah orang yang punya prinsip. Kalau dia bilang tidak mau bertemu, berarti tidak akan bertemu. Daripada kamu menghabiskan waktu di sini, lebih baik kamu pulang dan memikirkan hal yang lebih nyata. Membangun taman. Kamu benar-benar naif. Ayo pergi. Yang saya bangun adalah mimpi, bukan taman. Meskipun saya tidak yakin, membangun pulau fantasi.
bisa mendapatkan keuntungan apa, tapi saya percaya. Kebahagiaan anak-anak dan mimpi adalah tak ternilai. Dalam kehidupan nyata, tidak diragukan lagi kita harus tumbuh dewasa. Saya berharap ada tempat untuk mengingat masa kecil. Untuk mengingat masa-masa yang polos dan tanpa dosa. Saya berharap ada tempat untuk melepaskan hati yang lelah kita. Mengisi kembali energi dan memulai lagi. Saya percaya tidak ada orang yang terlahir bersedia berjuang untuk kekuasaan sampai berdarah-darah. Saya percaya paman dan bibi dulu juga polos dan lugu. Jangan. Ayo. Kenapa tadi saya bilang kalimat terakhir itu? Sangat bodoh. Tian Li. Paman. Sudah menunggu saya di sini ya. Paman, sesuai janji kita. Saya terlambat lama, itu salah saya. Saya juga tidak berniat membela diri. Sebenarnya saya juga tidak berharap paman memberi saya kesempatan lagi. Tapi ini bukan urusan saya sendiri. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Saya harap paman bisa mempertimbangkan kasus ini dari sudut pandang yang objektif. Jangan karena tindakan saya pribadi menghapuskan semua jerih payah tim. Sekali lagi saya minta maaf kepada paman. Tidak apa. Tidak masalah. Begini, tadi percakapanmu dengan pamanmu. Saya dengar sedikit. Saya juga sangat mengerti perasaanmu sekarang. Saya akan mempertimbangkan dengan serius proposalmu itu. Kalau begitu paman. Tapi ada satu hal, hari ini saya memang sudah janji dengan orang. Lain kali kita bicara lagi, ya. Baiklah paman, kalau begitu saya pergi dulu. Paman, sampai jumpa, silakan. Kerjasama media dalam, NetEase Entertainment, Kuto Utiao. Sudah dari dulu bilang. Tunggu 10 tahun lagi Master Wan juga tidak akan menemuinya. Orang yang tidak tahu diri. Ngomong-ngomong, Yao Zhenming juga pernah janji. Tidak akan membiarkan Duan Tianle muncul. Saya tahu dia tidak bisa dipercaya. Tidak menyangka A Cheng juga tidak becus. A Cheng. Saya menyuruhnya mengawasi Duan Tianle agar tidak muncul, tapi dia sendiri menghilang. Sekelompok orang yang tidak becus. Yang mengemudi itu. Pulau Ajaib. Halo. Ini saya. Kamu tidak lupa hari ini hari APA, kan? Aku tahu. Oh iya, bilang ke Skibiko Iwing. Malam ini suruh dia pulang cepat, jangan lembur. Oke, aku bilang ke dia. Dadah. Ibu, ayah, sudah pulang. Ayo. Selamat hari jadi, terima kasih. Lihat apa hadiah yang aku berikan untuk kalian. Anak ini, aku dan ayahmu sudah tua. Masih ngasih hadiah apa lagi? Ibu dan ayah setiap tahun tidak pernah lupa merayakan hari jadi pernikahan. Ayah lihat. Apa barang bagusnya? Kejutan gone. Kapan foto ini diambil? Biar aku lihat, kamu lihat. Aku juga tidak ingat pernah mengambil foto ini, kita tidak pernah foto. Ini foto hasil edit,
Aku ambil foto ibu dan ayah. Ditambah foto aku sendiri, minta tolong teman buatkan. Buat kejutan buat kalian. Anak ini benar-benar perhatian. Setiap tahun hari jadi pernikahan kita, anak ini selalu memberi barang-barang yang aneh dan unik. Putri kalian setiap tahun harus memeras otak, memikirkan hadiah yang berbeda untuk kalian. Walaupun aku anak angkat kalian. Ibu, ayah, aku mengerti cinta kalian padaku. Ayah tahu. Tapi hadiah tahun ini kayaknya kurang cocok dipasang di sini. Dipasang di mana ya? Lagi pula makanannya belum selesai. Aku mau lihatlah anak ini. Anak ini benar-benar perhatian, kita tidak sia-sia menyayanginya. Di sini. Gadis kecil ini lucu sekali. Ini waktu ibu dan ayah masih muda. Siapa ya gadis kecil ini? Yuing, makanannya sudah siap. Turun makan yuk, makan sudah siap. Kenapa belum selesai pasang? Ibu. Siapa gadis kecil ini? Aku tidak sengaja membuka barang-barang kalian. Hanya pasang foto, tidak sengaja melihat. Siapa sebenarnya gadis kecil ini? Kenapa kalian diam saja? Itu Yuing. Sebenarnya, aku dan ibumu tidak sengaja menyembunyikan hal ini darimu. Sekarang kamu sudah dewasa dan mengerti. Kami harus memberitahumu. Meskipun kamu adalah anak angkat kami, tapi aku dan ibumu selalu menganggapmu sebagai anak kandung. Aku tahu, tapi apa hubungannya dengan gadis kecil ini? Yuing. Aku dan ibumu punya anak kandung juga. Anak kandung. Waktu itu, anak kami baru 3 tahun. Aku merayakan berdirinya studio kami dengan membawa anak berlibur ke luar negeri. Hari itu kami pergi ke taman hiburan. Anak itu nangis minta coklat. Aku ingat, depan toko coklat ramai sekali. Antriannya panjang banget. Sayang, Mama capek. Mama mau istirahat sebentar. Karena aku terlalu lelah. Aku gendong dia duduk di samping. Mungkin tunggunya terlalu lama. Dia nangis mau cari papa. Aku pikir, toko coklat cuma beberapa meter dari kita. Dia pergi sendiri seharusnya tidak masalah. Ini salahku, tidak sabar menunggu. Aku pergi. Waktu itu aku pikir, cuma menghibur anak kecil saja. Aku beli coklat atau es krim atau apa. Sebenarnya tidak apa-apa. TAPI. Salahku terlalu ceroboh, kukira asal aku awasi, tidak lepas dari pandanganku. Tidak masalah, tapi kamu tahu tidak. Sebentar saja dia hilang. Aku kaget dan panik langsung lari, tanya kemana-mana. Anakku, kamu lihat anakku tidak?
Kalian lihat tidak? Aing. Aing. Tapi tidak ada yang mengerti bahasaku. Sudah, jangan nangis. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak pergi saja. Foto ini adalah foto terakhir kami sebelum pergi ke luar negeri. Dan juga penampilan terakhirnya. Dalam ingatan saya dan ibumu. Ini juga adalah penampilan terakhirnya. Dalam ingatan kami selama bertahun-tahun. Lihatlah. Sebenarnya hal ini, saya dan ibumu tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Saat kami mengadopsimu dulu, karena kamu masih kecil, kami berpikir untuk memberitahumu setelah kamu dewasa. Tapi melihatmu tumbuh dengan bahagia, kami merasa kamu sangat bahagia, jadi saya dan ibumu berpikir lebih baik tidak memberitahumu. Ini juga demi kebaikanmu. Saya tahu. Saya mengerti. Tenanglah. Putri kami akan baik-baik saja. Sudahlah, jangan menangis. Jangan menangis.